Selamat datang. Di sini kita akan coba kupas tuntas sebuah ide besar, langsung dari sumbernya. Nah, kali ini kita bakal lihat pelajaran penting banget dari John Calvin tentang apa sih yang seharusnya jadi pegangan utama otoritas tertinggi dalam iman kita. Oke, yuk kita langsung aja masuk ke pertanyaan yang jujur ya, pasti pernah kita hadapi sebagai orang percaya. Kalau ada banyak suara yang beda-beda, misalnya dari tradisi gereja, dari pendeta, atau bahkan dari pikiran kita sendiri, mana yang harus kita dengar? Siapa yang punya kata terakhir soal apa yang harus kita percaya? Pertanyaan kayak gini tuh bukan hal baru loh. Justru, ini jadi pusat perdebatan di masa reformasi abad ke-16. Dan bagi seorang teolog besar bernama John Calvin, ini adalah isu yang sangat sentral. Jawabannya bisa dibilang jadi fondasi dari iman Protestan sampai sekarang. Nah, supaya kita ngerti banget pemikiran Calvin, kita perlu mundur sedikit nih. Kita harus lihat dulu tuduhan-tuduhan serius yang dilemparkan ke dia dan para reformator lainnya. Karena dari sinilah argumennya terbentuk. Jadi, apa tuduhannya? Tuduhan utamanya itu gini, Calvin dan kawan-kawannya dianggap sebagai inovator yang sombong. Mereka dituduh menciptakan ajaran yang sama sekali baru dan seolah-olah membuang ribuan tahun sejarah gereja. Lawan-lawan mereka pada dasarnya bilang, "Hei, ajaran kalian ini baru, dan ini bertentangan dengan semua bapak gereja kuno." Mereka seolah-olah menuduh para reformator ini nggak menghormati kebijaksanaan yang udah dibangun selama 1500 tahun oleh para pemikir Kristen mula-mula yang kita kenal sebagai bapak-bapak gereja. Jadi tudingannya jelas banget kan? Calvin dituduh membuang begitu saja fondasi iman yang sudah ada berabad-abad cuma demi idenya sendiri. Wah, ini tuduhan yang berat banget pada masa itu. Nah, disinilah ceritanya jadi menarik. Pertanyaannya adalah, benar nggak sih tuduhan itu? Apa Calvin memang benci dan menolak semua tulisan para bapak gereja? Jawabannya, mungkin nggak seperti yang Anda bayangkan. Oke, daripada kita berspekulasi, mending kita lihat langsung pembelaan Calvin. Ini diambil dari karya masterpiece-nya yang judulnya Institutio Pengajaran Agama Kristen. Dan ternyata, Calvin bilang justru sebaliknya. Jauh dari membenci bapak gereja, dia malah sering banget mengutip tulisan-tulisan mereka untuk mendukung ajarannya. Buat Calvin, mereka itu sekutu, bukan musuh. Nah, di sini kita lihat perbedaan kuncinya. Kata Calvin, lawan-lawannya itu cenderung memuja bapak gereja. Bahkan sampai kesalahan-kesalahannya pun diikuti. Sedangkan Calvin, dia menghormati mereka sebagai penolong, sebagai pemandu. Tapi, ide-ide mereka tetap harus diuji. Dan alat ujinya, standar yang paling tinggi, adalah kitab suci. Ini dia kutipan yang merangkum semuanya. Bagi Calvin, bapak gereja dan semua guru teologi itu posisinya sebagai pelayan yang membantu kita. Tapi yang jadi tuan, yang punya otoritas mutlak, cuma satu, yaitu Kristus, yang berbicara pada kita melalui kitab suci. Titik. Pembedaan antara pelayan dan tuan ini membawa kita langsung ke fondasi utama yang diajukan Calvin. Solusinya adalah supremasi atau kedudukan tertinggi kitab suci. Prinsip ini sering banget kita dengar dengan istilah sola scriptura. Artinya apa? Artinya kitab suci itu satu-satunya sumber otoritas ilahi yang nggak bisa salah, yang jadi standar akhir untuk iman dan hidup kita. Ini bukan berarti nggak ada otoritas lain ya, seperti gereja atau tradisi. Tapi kitab suci itu yang paling tinggi dan nggak bisa diganggu-gugat. Dan argumen Calvin ini dia dasarkan pada kitab suci itu sendiri loh, kayak di Efesus 2 ayat 20. Jadi bukan gereja yang ngasih otoritas ke kitab suci, justru sebaliknya, gereja itu dibangun di atas fondasi otoritas kitab suci yang sudah ada dari sananya. Oke, sampai sini mungkin Anda bertanya-tanya, kalau gitu dari mana kitab suci dapat otoritasnya? Kalau bukan dari gereja atau tradisi, terus dari mana? Nah, ini pertanyaan yang bagus banget dan sangat penting. Menurut Calvin, jawabannya adalah otoritas kitab suci itu datang dari Tuhan sendiri. Kitab suci nggak butuh pengesahan dari manusia atau institusi manapun. Otoritasnya itu melekat, seolah-olah kita mendengar langsung Tuhan yang berbicara kepada kita lewat tulisan itu. Tapi gimana kita bisa yakin? Nah, ini dia kuncinya. Menurut Calvin, keyakinan penuh bahwa kitab suci itu firman Tuhan itu nggak datang dari argumen-argumen logis manusia yang canggih. Keyakinan itu datang dari kesaksian Roh Kudus secara pribadi di dalam hati kita. Oke, kita udah bahas sejarah dan teologinya. Sekarang pertanyaannya, apa pelajaran pentingnya buat kita yang hidup di zaman sekarang? Yuk kita lihat beberapa poin praktisnya. Jadi, ajaran Calvin ini ngasih kita semacam panduan praktis yang seimbang. Pertama, hargai guru-guru bijak. Belajar dari para teolog,
Penulis Kristen, sama seperti Calvin, belajar dari Bapak Gereja. Kedua, dan ini penting, uji semuanya. Apapun yang kita baca atau dengar, bandingkan selalu dengan kitab suci sebagai standar tertinggi. Ketiga, kita harus andalkan Roh Kudus. Minta pimpinannya supaya kita bisa mengerti dan menerima kebenaran firman Tuhan. Dan terakhir, yang keempat, utamakan kitab suci. Jadikan itu prioritas utama dalam kehidupan rohani kita. Jadi poinnya bukan memilih antara kitab suci atau tradisi ya. Sama sekali bukan. Ini lebih tentang menempatkan kitab suci di atas tradisi. Ini soal menyusun prioritas otoritas kita dengan benar. Dan kitab suci ada di posisi paling puncak. Dan pembahasan kita kali ini ditutup dengan satu pertanyaan reflektif, yang menurut saya cukup menantang. Kalau kita benar-benar percaya bahwa kitab suci itu adalah suara Tuhan yang berotoritas penuh, pertanyaannya adalah, seberapa sering sih kita benar-benar meluangkan waktu untuk mendengarkannya? Bagaimana keyakinan itu mengubah cara kita membaca dan merenungkannya setiap hari?